نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال أيضا وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang menanti isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dengan perkara yang mulia, yaitu perkara iman. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dari sekian banyak orang yang ada di kampung ini, Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita. Allah Subhanahu wa taala masih sempatkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dengan perkara agama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dengan perkara yang mulia, yaitu perkara agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pikir lagi bagaimana keadaan umat ini. Hari ini sekarang ini Islam ini tinggal nama. Masjid ini kayak satu bangunan saja. Padahal arti daripada Islam ini luas. Hari ini orang mengaku Islam. Yang pertama itu dia harus memenuhi 5 persyaratan. Yaitu 5 fondasi Islam itu. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menyatakan dia sebagai Islam. Artinya apa? Kalimat tauhid ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Kita keluarkan keyakinan makhluk yang ada dalam diri kita ini, dan kita memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini, di zamannya sekarang ini kita melihat bahwa dunia ini seakan-akan ini dibesarkan. Yang namanya daripada poin pertama itu kalimat la ilaha illallah, yang ada cuma Allah. Berarti kita masukkan daripada keyakinan makhluk dalam diri kita. Jabatan masuk, harta masuk, keyakinan dari makhluk sama masuk, sehingga poin yang pertama tadi kita sudah tuntas untuk mengeluarkan keyakinan dari mana kalau keyakinan masalah dalam diri kita. Kemudian poin yang kedua itu sholat waktu sehari semalam. Hari ini orang punya sholat ini ikut mau saja. Sholat ini belum mau. Maghrib, isya, jeda. Nanti maghrib bisa datang lagi. Kemudian nanti kalau udah hajatan datang lagi. Jadi sholat ini kayak satu budaya, nanti kayak kebiasaan tadi. Jadi ini menjadi bahan garis bawah bahwa betul ini orang Islam. Bagaimana Islam ini harus tuntaskan daripada 5 poin itu. Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 kalau ada kemampuan naik haji. Dan betul tuntaskan daripada 4 itu. Naik haji kalau ini kan ibarat ini, pegang 5 fondasi, pegang ini. Haji terlepas masih bisa. Zakat terlepas masih bisa. Puasa terlepas masih bisa. Tapi kalau sholat terlepas, maka dia jatuh. Selesai. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama gambarkan bahwa amalan yang pertama kali nanti ditanya itu adalah amalan sholat. Jika baik sholatnya, maka baik seluruh amalannya.
Maka ketemu dia deh bagaimana orang-orang terdahulu. Sholat ini sampai sujud sampai batu sampai di bawah. Karena memang satunya ibadah yang penting, sholat itu penting. Hari ini orang bagaimana berpikir bagaimana keadaan dunia. Kalau kita melihat dunia ini ibaratkan nenek-nenek yang dia poleskan dia wajah ini dengan make out. Sehingga orang-orang terkesan. Padahal dunia ini antara ketemu kesejahteraan atau dia yang ketiga ketemu. Maka kita bersyukur bagaimana hari-hari ketemu hidup daripada sunnah Rasulullah SAW. Rasul bilang barang siapa man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani karena waliyatul jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepada aku. Dan barang siapa yang cinta kepada Rasul, maka dia akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa betul bersyukur terus. Hidup daripada sunnah Nabi. Kalau bisa makan jaga daun, tidur jaga daun, sehingga betul terbiasa. Kalau betul terbiasa dengan sunnah, maka nanti betul pasti sunnah itu kayak satu kegelisahan yang menjadi barang harus diulang. Kayak ketemu makan begitu. Kita baru makan, harus makan. Kalau saya makan nanti sakit, badan lemas. Tahu? Tapi itu pun keadaan ketuanya sekarang ini. Tujuannya akhirat ini betul. Cita-citakan bahwa ketuanya orang akhirat. Tujuan ketuanya bahwa orang dunia. Ketuanya sudah di dunia, berarti itu tidak akhirat. Dahulu ketuanya dalam janin, alam ruh. Setelah Allah tiupkan betul di alam janin, kemudian ketuanya harapkan daripada tali pusat yang dimiliki oleh seorang ibu. Bahwa ketuanya ini perlu kerja lain, perlu ada kaki, tangan, bulu. So, kita harap tetap ini plasenta ini yaitu tali pusat ini, maka kita cukup sudah kita susah dinyatakan pada sana. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala hantarkan dia ke dunia, ketika dia mata senada, kaki senada, tangan sebelah senada, maka dia akan mengurus diri. Begitu pun sekarang ketemu segitunya. Bagaimana yang sampai ketemu cacat kayak seorang bayi. Hari ketemu di alam kedua ini, alam ketiga itu alam tujuh ini, tinggal menuju alam barja, yaitu alam kubur. Maka di kubur itu Allah gambarkan kubur itu adalah persinggahan akhirat pertama. Jika kau selamat dari persinggahan akhirat pertama, maka kau selamat di mijan, di sirat, bahkan sampai surga. Tapi kau susah di persinggahan akhirat pertama, yaitu alam barja, alam kubur, maka kau akan susah. Di mijan, kemudian di sirat, di neraka. Terus kita tahu keadaan kita di neraka itu beberapa lama. Bahkan dikatakan itu di Fadilah Amal itu hisab itu dia namanya itu 50.000 tahun. Siapa yang mampu berdiri 50.000 tahun bisa ada tanda sembilan kehidupan. Dia bermasalah. Maka itu bersyukur, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kita tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih tahu kita dengan pikir bagaimana keadaan umat ini. Hari ini kita tahu bahwa ini keuntungan. Bagaimana orang kejar dunia hari ini, keadaan dunia bahwa harga kelapa sekarang jadi harga alhamdulillah. Tapi kita tahu keuntungan itu. Lalu bagaimana kalau keuntungan sholat ini? Kita sudah baca di Fadilah Amal, Kemudian kalau sudah tahu keuntungan berjalan di masjid, satu langkah naikkan derajat, satu langkah menurunkan daripada dosa. Maka ini keuntungan hadirin. Bagaimana kalau kita korbankan waktu kita berjalan di tengah hari yang panas jam 12 atau setengah 1 panas bagaimana? Kemudian katakan di dalam hadis itu bahwa orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju sholat malam ini, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ketika orang-orang dalam ketakutan dia bermasalah, orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam, dia akan menjadi cahaya, bahkan melebihi cahaya daripada sinar matahari. Dan orang
Barang mati jaminan ini, masya Allah. Betul hari ini kalau orang mati pulang, lalu dia ceritakan tentang keadaan akhirat, maka orang ini hampir sebagian yang dia kali mungkin tidak percaya. Tuh, dan ini banyak. Ceritakan mati suri ada, orang yang menjadikan bahwa mati suri itu ada begini. Tapi orang yang dengar ini belum dengar kayak biasa-biasa saja. Jadi kayak satu buah cerita dongeng begitu yang dengar, terus saja nanti baru habis itu bermarah lagi. Padahal tidak. Tujuan daripada cerita mati suri itu bagaimana? Potong garis bawahi bahwa nanti akan terjadi perkatuan diri. Jika nanti di akhirat itu akan tipenya bagaimana? Jadi ini menjadi garis bawahi bahwa potongin harus berperubahan diri. Sebelum potongin orang dunia tinggal di dunia sampai senada. Ini orang-orang terdahulu, orang yang hidup semacam zaman Nabi Musa yang 1000 tahun saja itu mati. Yang apalagi kita umat Muhammad yang umurnya pendek-pendek ini 60, 70 itu bahkan 100 itu bonus. Bonusnya apa? Kita perbaiki diri. Bukan nanti ketemu bonus lah ketemu perbaiki diri baru begini. Maksiat itu terbuka dunia. Ini tidak hisap sama sekali. Bahkan orang yang mati muda itu alhamdulillah dia bisa pula. Kalau bisa mati dalam keadaan baik, kita jadi peraih surga lain lagi di surga. Yang segera hisap. Maka tuh yang ada ingatan ini sebalik ini kita berpikir bahwa nanti kita kemudian bertanya masa muda begini itu menghabiskan jalan apa? Kalau hari-hari ketemu sholat kemudian dengan malam baik, maka akan menjadi saksi jahil bahwa kita pernah bantu agama Allah, kemudian ketemu pernah jumpa orang, kemudian pernah jauh satu jauh dua. Bahkan dikatakan kalau bisa belajar berpikir waktu di dunia, aku betul dicatat ini nggak sih? Hari ini jam ini, detik ini, kemudian di tahun ini, oh iya betul. Maka alhamdulillah. Maka kita berpikir lagi bagaimana ini dunia ini sifatnya sementara, akhirat selamanya. Kemudian dunia ini itu tidak ada arti. Walaupun kalau ada arti walaupun 11 ayat nyamuk, maka orang kafir itu Allah tidak kasih izinkan begini. Dunia tidak ada harganya. Pertama waktu kita kejar dunia, waktu kejar tapi tujuannya akhirat. Sama kita punya dalam ke bawah tanam dunia, tanam makan dan harta besar kubri. Kan tujuannya saya bawa iman, bawa amal dan keikuti kalau ada iman. Kalau sebenarnya ya bawa diri sendiri. Dan tidak pertanyaan, sebenarnya dunia apa? Karena iman. Siapa dapat pukul dapat belajar sampai. Jadi itu kan waktu kita menjadi Quran. Bahkan mereka dalam kubur itu katakan bahwa sesungguhnya petinggi orang ular. Kubur itu bilang petinggi tempat ular, tempat binatang buas, tempat kalajengki. Jadi kalau saya segala mana saya siap, tahu? Dan kita atur saya sini. Jadi itu tidak. Kalau betul pengawalan Arab, maka saya sudah orang yang istimewa di tubuh. Makanya kita harus berpikir bahwa tujuan hidup ini pada tujuannya diamal saya baru menang akhirat. Setelah kamu keluar dari rahimnya ibu itu menuju kematian sudah. Senada mau apa lagi? Langsung menuju kematian. Entah dia meninggal di umur muda kah, umur baru kawin kah, umur dia masih anak satu anak dua anak tiga sampai seterusnya. Untuk saya tahu itu tujuannya mati sudah itu. Nah di samping ketemu hidup yang umurnya pendek-pendek, persiapan utama. Intinya kita tugas kita sholat lima waktu. Dan memang amal pertama kali sholat. Yang kedua, kita bikin sunnah. Pokoknya bikin amalan-amalan, jaga amalan supaya kita bisa kuat. Barang mana kalau kita sekarang kekuatan lain, aku ingin kita di mana ya? Aku ganti PHP. Tapi kalau sukses saja benar. Maka
makanya kata harus cakupan terus. Kalau bisa di musyawarah itu hadir. Jauh satu, jauh dua, kalau paksa-paksa kan juga. Tuh, kalau motor nanti tidak bisa, jabatannya di apa? Baru motor berapa? Jabatannya. Tujuan berapa? Dapat dari mana? Dia ternyata. Dapat itu sembilan perkara agama, mungkin begitu lah. Ya, itu susah betul sendiri, betul mati. Pak betul anak betul bini, tanggung jawab. Jadi betul paksa-paksa saja. Dan bermarah dengan agama itu alhamdulillah. Ya, memang Allah uji. Dimana dia beriman seseorang itu Allah uji. Nanti dia perkara itu boleh tahu nampakkan betul nafsi-nafsi. Waktu ini kita sampaikan ya Allah. Dan dia baru paham ya Allah. Dia baru paham dengan agama ya Allah. Ya? Kami sampaikan terus. Tergantung daripada Allah keputusan Allah. Dengan Allah ini mampu sekali membuat balikan hati seseorang. Hanya Allah ini daripada kita bekerja serius di sini. Hari ini ketemu dia bagaimana ya? Keadaan itu ya saya sudah nampak. Hari ini kalau saya masuk sekolah, tempat sekolah kayak dia mulai. Kalau ini sekolah terbentuk baru minta jadi. Ya, begitu pun Allah. Bukan amalan terbentuk baru minta banyak. Misalnya itu bukan. Barang kalau dunia kata kumpul, apa terus kamu mendengarkan? Kalau sudah terbesar kayak karung, ya, karung tawar yang rumit kasihan tongkat. Mengalir pernah ibu salah dua dia supaya dia kaya. Setelah kaya, lupa daripada kemiskinan tadi. Hari ini ketemu tiru-tiru karung kaya lagi. Kumpul. Terakhir sombong dengan. Padahal kalau mati sih bawa harta. Dan pekerjaan tipe sekarang ini orang terdahulu di dunia. Betul bilang betul kaya sampai apa termosorat. Maka Allah hadiskan daripada Nabi Sulaiman. Ya Allah betul miskin. Hampir semua yang dapat merantai. Kesini kita miskin kita berumur bertangga sisi miskin. Maka Allah hadirkan daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu dia mata di langit. Di langit di pokok. Tapi ini apa? Waktu bilang ketemu sapi yang Allah nanti semua berat. Tinggal berat. Allah hantar dengan mana dia itu. Bila ketemu miskin suara orang terdahulu seperti apa? Kita sibuk dengan apa? Perdagangan. Ya, datangkan Nabi Sulaiman. Kaya orang kaya. Tapi ini apa? Ya? Makanya untuk mendapatkan iman ini betul bisa beli. Misal betul berpikir betul berkuat. Ya? Saya mendapatkan tafsir dari iman. Hari ini bagaimana betul dia dengan umat orang bagaimana? Tandanya yang kerjaan ini Allah punya orang sendiri. Dakwah kalau siapa iman dengan dakwah ini sudah Allah ganti. Orang-orang yang sebut dia bohong. Ini berapa? Ya? Makan saja ada orang lain orang sendiri. Tapi kalau memang yang dakwah ya sudah. Sekarang kita tahu betul ini apa? Statusnya hamba. Bagaimana hamba ini ya sesuai dengan raja. King of king, raja dan segala raja maharaja. Semua raja itu ada jauh. Maka betul betul sendiri ini hanya cuma Allah saja. Nah, untuk mendapatkan iman ini, saya perlu untuk dulu tahu ini. Tapi dari katanya keluar ataupun hari yang bermuda. Saya betul iman bisa terjaga. Allah punya dalam pikiran apapun ya alhamdulillah. Apapun hari alhamdulillah. Baru hidup di dunia apa? Ini kecil atau punya bekas tinggal dunia atau dunia kecil atau Sabar? Sabar. Kemudian yang kedua, harus bisa istiqomah. Waktu itu jaga, musyawarah jaga, dewasa jaga, jaga. Tapi kau kasihnya, itu tamannya masih capek ya alhamdulillah. Kemudian berbicara. Tapi kalau lembut lah, dakwah ini jam berapa? Ya, toh paling-paling. Tahu lah kasih itu selesai. Boleh? Mungkin itu bisa di sini, kurangnya darinya, mungkin saya ini belum kurang korban, sehingga pemahamannya batas di sini. Kemudian belum itu kedua kata begini. Subhanallah yang dibilang Allah yang dicari ada baik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.